10 juta. 10 juta. 2008. 2008 10 juta gede men. Tuh. Justru cuy, pas pada saat rekaman udah beres, ternyata si Denny itu. Tapi yang 12 lagu itu kemana? Nah ini lucunya. Bukan band gua aja ternyata yang kena tipu cuy. Halo Bray, balik lagi sama gua Badrun di Kotak Rahasia TV. Kali ini gua kedatangan tamu dari antah berantah yang ingin meluapkan isi hatinya. Ya curhat sih ya. Enggak. Mau ngobrol doang, mau main ke tempat lu. Ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol santai aja ngobrol kita. Tapi perkenalan dulu lah, tapi tetap. Siap. Yoi, kenalin dulu lah nama lu siapa. Nama asli gue nih. Nama asli lu Yuda Pratama Safwan men. Iya, widih, keren ya, kayak nama Habib gitu ya. Nama panggung lu apa? Nama panggung gue Anjing, nama panggung. Nama samaran lah ya. Nama tongkrongan. Tongkrongan. Nama tongkrongan gue Ube John. John Travolta. John Travolta. John Lennon. John apa lagi? John Tower ya. John Thor deh tambalan John Tower. Ngerokoh lah. Sibuknya apa nih? Akhir-akhir ini di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini alhamdulillah masih gawe cuy. Masih kerja ya? Masih kerja. Ngerjain orang lain. Kagak ini nyugihkeun batur ya? Nyugihkeun batur. Ngurus band juga. Alhamdulillah. Tapi lancar ya? Alhamdulillah. Kerjaan lancar, keluarga aman. Tentram. Anak-anak udah berapa sekarang? 2, 1, 3, Baru satu. Umur? Tapi yang satunya lagi insya Allah. Lagi OTW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya lancar ya. Yo. Doain aja lah semuanya biar amin. Proses yang kedua ini lancar. Amin. Kalau anak gua baru 1, sedang OTW 2. Kalau bini baru 1 men. Emang bini mah 1 aja lah. 1 aja. Pisu ya. Cadangan nomor loba. Enggak. Dia bisa ditonton istri dia kan. Enggak ya Bu ya. 1 doang ya. Kalau mantan banyak. Dulu itu mah dulu. Ben lu gimana nih kabarnya nih? Ngopi lah men, gua baru mau minum kopi dulu nih. Segera kopi lah. Ben gua alhamdulillah. Ben lu gimana? Alhamdulillah ben gua masih ada. Masih berjalan. Namanya apa sih namanya? Namanya Almost and Roll. Dulu perasaan bukan Almost and Roll ya? Iya sih dulu namanya Almost ya. Iya dulu namanya Almost kan. Kenapa tuh berubah namanya? Kalau misalkan Almost mah ini apa sih? Kalau menurut gua mah kurang hoki meren men. Nggak pernah sukses gua nama Almost mah. Sekarang juga Almost and Roll belum sukses sih, doain aja. Ya mudah-mudahan kan dirubah, mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Kenapa tuh dirubah dan artinya apa gitu tuh? Kalau Almost apa? Dulu namanya Almost hampir kan. Bahasa Inggrisnya hampir. Jadi setiap melakukan sesuatu hampir baik, tidak pernah sukses. Oh iya. Menurut ukuran gua tapi hampir terus hampir ya? Gitu. Break. Berapa tahun break? 3 tahun. 3 tahun break. Kembali lagi. Piraku sih nge-break gitu kan. Karena Almost kene gitu. Piraku sih sampai sini doang gitu kan. Terus mulai bergerilya lagi kapan tuh? Bergerilya lagi pas udah beres break itu dan gua ganti nama jadi Almost and Roll. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu? Gua band 2006, nama Almost sampai tahun 2012. Vakum 3 tahun. Vakum berarti 3 tahun jadi 13. 2015. 15. Nah 2016 awal lah. Lu ganti nama. Gua tambahin jadi Almost and Roll. Ya ditambahin jadi Almost and Roll dan mulai gas lagi. Mungkin itu pas lu gas kenapa tuh? Kepikiran buat ngegas lagi? Bete ya? Loba nu kangen. Iya, banyak yang kangen. Banyak yang merindukan. Amin. Mudah-mudahan sampai sekarang tetap ya dirindukan si Almost and Roll ini. Amin. Kalau dulu Almost lumayan ngebangunnya itu gua
bercampur keringat dan darah. Wih gila. Gak. Emang gue juga sempet sih, maksudnya bukan sempet, gue memperhatikan juga gerak-gerik band lu lah dulu ya. Kan lu juga punya band kan? Iya dulu. Sama-sama rock and rollan ya. Rock and rollan. Tapi band lu udah gak ada. Gak ada gue udah. Band gue sih masih ada ya. Udah angus. Tapi gue bikin album dong, gue mau udah sempet. Gue juga sebenarnya bikin album men. Hah? Gue juga ada album mah. Ada album foto. Album foto. Album klise. Album klise. Kalau misalkan masalah album, wah panjang ceritanya. Oh iya bener nih, apa sih? Album lu gimana tuh? Album gue Mati di Tempat. Udah berapa album nih? Selama berapa tuh? 2003, 2004 ya? 2006 sampai 2020 ini berarti udah berapa album? 14 tahun berapa album ya? Berapa album? Ntar gue hitung dulu. Asik. Belum ada. Parah. Parah men, parah. 14 tahun belum ada album satu pun. Tapi kalau lagu banyak. Kalau lagu banyak lah pasti. Alhamdulillah banyak. Kalau album nih dulu ya, gua pernah sempat bikin album gua sebenarnya mah. Bikin album. Terus kenapa tuh? Nah, ya nih kayaknya seru nih. Ceritain dong, ceritain. Nih, gua baru pertama cerita nih ya di Kotak Rahasia TV. Keren nih, berarti sebuah kehormatan buat lu, cuy. Kehormatan buat Kotak Rahasia TV nih. Kalau sebelum-sebelumnya ada orang yang nanya Almost Intro kenapa belum pernah punya album, gua nggak cerita, gua diam aja. Tapi berhubung sama lu nih, gua ceritain. Iya, gimana nih? Gua sangat ini interest banget gua. Gua dulu pada saat lagi in-innya nih, lagi mulai ngegas-gasnya di band, lagi oke-okenya banget lah, lagi kenceng banget lah. Gua ada yang nawarin bikin album. Seseorang. Sebut saja dia mawar lah ya, XX aja lah. Sebut saja dia si Denny. Wah, sama loh. Bukan samaran lagi ya, itu mah langsung. Sebut saja dia si Denny. Denny, kalau kamu menonton ini, kamu pasti bakalan nyesel. Jadi gimana tuh si Denny itu kenapa tuh? Nawarin ke gua, tapi bukan lewat si Denny-nya langsung sih, ada orang juga, ada orang lain, ada orang lain yang nawarin ke gua juga. Jadi dipromosiin ya si Denny ini ke lu gitu. Nawarin. Jadi ada orang nawarin ke gua, "Oi Almos," katanya, "mau bikin album nggak?" Mau bikin album nggak? Album apa kata gua? Album band. Album ya lagu gitu. Iya album lagu gitu. Pertamanya gua cuekin tuh. Gua cuekin. Tawaran yang pertama itu gue cuekin karena gimana ya maksud gue belum apa sih ini maksudnya yang namanya orang dagang baru pertama nawarin kan ya belum lu respon lah ya, belum gue respon. Satu, kedua, ketiga dia terus nawarin terus dan gue juga baru ngehnya itu pas penawaran dia pas terakhir tuh bikin album katanya kan rekaman katanya. Nanti konsepnya seperti gini. Rekaman. Udah gitu, udah beres rekaman, kita promosi single satu untuk masalah pengaturan gigs, panggung-panggungnya itu. Panggung gitu. Biar si Denny dan manajemennya itu yang ngatur. Oh iya. Gitu. Terus gimana? Biar mereka yang ngatur. Iya pokoknya lu diurus lah band lu ya. Iya pokoknya lu mah taunya tinggal ngeband, latihan, rekaman, latihan, manggung untuk masalah segi promosi biar mereka yang ngatur. Sejenis label lah ya. Sejenis label tapi bukan label lah ya. Disebut label bukan itu ya. Label bukan, indie bukan. Kayak dia membuka jalur aja gitu cuy. Jadi dia tuh semangat juga gitu sama lagu-lagu lu juga dia suka mungkin ya. Nah, dengan sekian konsepnya, tapi mesti ada duit tuh. Berapa tuh? Ceban 10 juta. 10 juta. 2008 10 juta gede men. Atau aina gede kan sebenarnya mah. Gede. tapi kalau 2008 10 juta tuh kayak 50 kali ya. 100 kali ya. Enggak lah 50 juta lah ya. Kan sulit men. 2008 masih 30 jutaan 30 ya. Untuk ukuran band yang maksudnya ya lo pada saat itu kan lu juga masih belum terlalu banyak duit juga kan, lu juga masih baru lulus sekolah mungkin. Kuliah sih. Kuliah kan? Iya, baru kuliah.
belum dapat penghasilan dari yang lain-lain. Iyalah, baru ya paling penghasilan dari band berapa sih? Iya kan dari 2008 berapa sih? Paling juga dibayarnya pakai nasi kotak men ya. Nasi kotak, sarimi, sarden ya. Bea sekilo. Almost rekaman nanti saya promosikan bla 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 bla. Tapi mesti ada duit 10 juta. Nah, 10 juta. Dicicil boleh, dibayar dengan tempo. Budi. Gitu. Udah kayak kredit. Di jangka berapa bulan gitu ya? Enggak. Mesti ada duit 10 juta. Kelimpungan kan gua. Iyalah, lu sama temen-temen gua yang lain. Gua udah coba kumpulin dari hasil ngamen, dari panggung ke panggung gua kumpulin. Sisanya dari ada uang dari pribadi juga. PT-PT lah pokoknya. Juga. Ada pinjam ke seseorang juga. Aduh, bahaya banget tuh. Terus. Tapi kayaknya sih dianya udah nggak inget pernah minjemin gua kayaknya. Goblok ya. Hampura ini. Nama juga zaman dulu ya. Namanya juga zaman dulu. Nah udah tuh kumpulin duit kan 10 juta. Gua kasih langsung ke orangnya itu, ke si Denny. 10 juta langsung cash? Langsung 10 juta. Nah baru di situ tuh gua rekaman. Oh mulai rekaman. Lagu kedua, lagu ketiga. Itu udah 12 lagu cuy. Udah 12 lagu di mana tuh? Di Rangkas juga? Di Serang. Terus? Di Serang. Udah 12 lagu gua rekaman. Udah 12 lagu. Memang kan konsepnya kan full album ya. Iya maksudnya langsung album lah. Iya. Itu dari 12 lagu ciptaan teman-teman sendiri yang paling menurut gua oke lah untuk dipasarkan. Dari sekian lagu Almos yang lain gitu ya. Itu udah 12 itu udah diseleksi lah ya. Iya 12 itu diseleksi dengan ketat. Ya kan. Maksudnya dipilih lah yang dipilih lah dari yang terbaik. Udah rekaman dengan 12 lagu, udah beres semua rekaman. Nah tinggal menunggu hasil ini dong. Hasil akhirnya kan. Akhirnya kan, udah hasil akhir, terbentuk sebuah fisik, kemudian promosi. Nah, udah rekaman udah beres, Kan ditunggu dulu kan, itu nggak mungkin langsung jadi kan, mixing, mastering dulu ya kan, berapa bulan tuh? Justru cuy, pas pada saat rekaman udah beres, ternyata si Denny itu udah nggak ada, orang udah cabut. Maksudnya? Udah nggak ada lagi di Rangkas gitu, cabut dia. Udah nggak ada di Serang lagi, udah nggak ada di Banten lagi, udah cabut. Anjing. Berarti lu ditinggalin aja? Udah ditinggalin gua. Jadi kasian banget sih lu. Karunya nyainya. Karunya amat sih. Tapi itu emang itu yang bikin lu sampai sekarang mungkin masih semangat gara-gara emang pengalaman yang pahit. Jadi bikin lu jadi kuat men. Di tempatnya jadi makin kuat. Pahit banget. Pahit sih itu ya. Udah 12 lagu. Jadi kalau misalkan proses rekaman sih gua ketemunya sama operatornya. Kalau misalkan Tapi ke operator itu udah lunas apa gimana? Belum bayar juga? Kalau misalkan ke operator dari guanya nih, ke operatornya nih. Gua nggak tahu menahu, terima beres. Berarti udah aman aja kalau ke tempat rekaman itu. Iya. Jadi kalau misalkan setiap gua rekaman gua ketemunya kan sama operatornya. Kalau misalkan si Denny itu ya paling ada nengok guanya, ada enggaknya gitu. Nah pada saat proses rekaman 12 lagu ya. Ini orang kok nggak muncul kata gua cuy. Ketemu batang hidungnya. Jadi nggak nongol deh ya? Batang hidungnya nggak kelihatan ini. Setelah ditelusuri udah nggak muncul batang hidungnya, ternyata dia kabur. Nggak ada, pokoknya hilang aja. Nggak ada, kabur dia. Terus gimana tuh? Itu kan tempat rekaman kan punya orang lain juga. Operatornya kan bukan dari dia juga, dari tempat yang punya rekaman. Jadi guanya iya, tempat rekamannya iya, operatornya iya, itu juga semua ketipu. Ya elah, semuanya sama dianya, sama si Denny itu. Lu anjir. Sedih banget ya. Sedih, parah ini seru banget sih buat diangkat nih nanti nih jadiin thumbnail nih. Iya enggak? Setuju enggak kalau ini jadiin thumbnail ya buat nanti ya, buat di ininya judul buat video ini ya. Buat menjawab juga sama teman-teman netizen kenapa sampai sekarang ini Almos belum pernah punya album ya karena begini. Mungkin trauma ya. Bukan trauma ya, maksudnya lebih sedikit berhati-hati mungkin sekarang. Udah 12 lagu gua rekaman, ya pengorbanan waktu gua waktu pasti dikorbanin,
duit gue dikorbanin. Pada saat itu kan gue udah masih kuliah tuh. Kuliah gue juga di iyalah maksudnya masih cabut-cabutan ya. Berantakan gue jujur pada saat bolos-bolos gitu ya. Iya. Soalnya kan dia kan si Denny kan bilangnya deadline. Oh iya. Deadline nih target. Ini dari lagu sekian dan lagu-lagu sekian itu harus mesti beres sekian. Gitu kan. Gue pada saat itu gue KKM, gue nggak ikutan KKM. Nggak ikutan full. Maksudnya ikut tapi nggak full ya, iya, bolong-bolong karena gue mentingin mikirin itu, band itu apa, album ini ya. Iya mikirin rekaman itu. Gila bener lah, down banget gue pada saat itu, dan teman-teman personel Almos juga yang lainnya pada down. Pada kecewa juga pasti. Ya gue yang pertama malu iyalah pasti. Itu kan duit bukan dari personel masing-masing coy. Ada yang ngutang juga. Ada yang ngutang dan ada yang sumbang-sumbangan juga dari teman-teman saudara gitu kan. Jadi gue mesti jawab gimana sama mereka. Langsung lu beban lo itu beban itu pasti jadi cuy. Beban. Tapi yang 12 lagu itu kemana? Nah ini lucunya. Yang 12 lagu ini pada saat gue udah beres rekaman, gue samperin lagi ke situ, udah nggak ada orangnya juga coy. Operatornya nggak ada. Operatornya juga udah nggak ada. Jadi karena saking ketipu sama si itu orang kali ya. Dihapus mungkin file lo ya. Ya Allah walam. Gua udah ke situ dia udah nggak ada, katanya udah cabut juga pulang. Ya mungkin dia bukan cabut nipu gua, bukan. Mungkin dia juga kecewa sama si Denny itu, makanya dia cabut. Ya dia juga cabut. Dia kan bukan asli orang Banten. Si Denny sama si operatornya itu bukan asli orang Banten. Justru yang punya tokonya mah orang Serang. Ya, orang Serang. Si Denny-nya cabut duluan. Operatornya juga cabut. Oh jadi semuanya ketipu lah. Semuanya ketipu. Satu paket ya. Satu paket ketipu. Bandnya, tempat rekaman, operator, semuanya ya ketipu sama si Denny bangsat itu ya. Si bangsat Denny, awas lo ya kalau ketemu sama gua asik. Bukan band gua aja ternyata yang kena tipu cuy. Ada band 2 yang lain. Kalau nggak salah sih ada lebih dari 5 itu. Lebih dari 5. Justru yang berhasil itu yang berhasil ngasih duit cuman lo apa gimana? Yang lain juga semuanya udah ngasih duit. Semuanya udah ngasih duit menurut pengakuan mereka. Udah ngasih duit. Udah ngasih duit katanya. Rekamannya di situ juga. Justru kalau yang band sebelum gua mah tuh yang ikutan program ini juga, dia mah sempat keliling, sempat promo. Maksudnya sempat ada panggung-panggung juga ya? Sempat, dia mah banyak, dia mah udah keliling-keliling promo-promo. Memang iya, di kafe-kafe apa gimana iya, gitu. Di mall, di kafe. Dia mah mereka mah sempat promo. Gua mah boro-boro promo. Iya benar. Baru juga rekaman. Belum kedengerin hasil guanya. Belum juga sempat denger hasil mixing masteringnya udah ditinggalin ya? Udah cabut si Denny-nya. Parah. Buat Denny dimanapun lu berada, tobat lu men anjing gitu ya. Gua doain lu mudah-mudahan sehat. Men lu makan duit orang itu gak bakal berkah hidup lu. Bener gak sih? Iya sih. Itu kan keringet lu, keringet anak-anak semuanya lo diambil begitu aja. Iyalah. Nah tapi alhamdulillahnya sih belum banyak orang yang tahu. Nah baru di Kotak Rahasia TV nih ya lu bongkar semuanya. Gue juga belum tahu men, sumpah. Lu belum tahu kan? Gue juga nggak tahu. Ini sumpah. Kita tanpa briefing loh ya. Tanpa briefing, tanpa ini ya, tanpa ada skrip ini sebenarnya. Di situ sih, aduh kata gue, sedih banget sih. Gue juga ngedengarnya kaget sih sebenarnya. Pantesan lu kemarin sempat menghilang ya kan? Pas itu pas 2000 berapa? 2009 kan sempat vakum juga kan itu langsung. Maksudnya bukan langsung vakum, jadi mulai renggang ya kan, nggak mulai ikutan event lagi kan lu. Kalau itu renggang sih gue di tahun 2011. Justru kalau misalkan udah beres rekaman yang kena tipu itu orang-orang nggak pada tahu. Tapi kalau untuk masalah panggung sama gue masih ada. Panggung masih ada. 2009 tuh gue karena jarang kelihatan di Banten. Main luar, mulai di Tangerang, mulai ekspansi gue di Tangerang. Justru kalau misalkan 2009 itu menurut gue tahun-tahun cantik buat band gua. Buat band lu ya, maksudnya lagi bersinarnya sih emang. Bersinar terang. Bersinar terang sih emang. Gue juga
nyangkanya lu itu bakal fokus di band sih waktu itu. Soalnya kan itu band lu bener-bener anjir parah lah, keren. Begitu ngeluarin lagu. Coba bilang apa? Keren. Sekali lagi. Keren. Bukan gue yang bilang ya. Emang keren sih men. Lu kalau denger kalau lu emang ada di zaman gua waktu masih suka nonton dia itu emang aksi panggungnya tuh emang ya beda lah ya, interaktif. Pokoknya lah keren lah pokoknya. Keren banget buat Almos. Tapi kan lu juga punya band. Iya, gua juga punya band. Cuman gua kan bandnya sama gimana ya? Gua bandnya. Ya untungnya gua nggak melalui yang kayak begitu. Soalnya gitaris gua lumayan bikin lagunya, dia ngulik. Jadi dia bikin Singkong tuh ngulik dari rumah. Singkong itu teman kuliah gua, teman sekelas. Iya, teman sekelas. Teman sekelas gua. Gitaris gua itu ya. Iya. Sama vokalis juga kan sama vokalis juga. Sama vokalis. Gua kalau Singkong dia menurut gua sih lebih agak ngeblues ya dia ya, lebih fokus dia ngeblues. Kalau misalkan gua mah campur-campur sih. Iya, ada country segala macam ya. Ada country. Tapi tidak menutup kemungkinan gua suka rock and roll. Lagu-lagu pop gua anti. Enggak semuanya lo dengerin ya. Alhamdulillah kalau gua sih global semuanya gua terima. Semuanya lo dengerin lah ya buat referensi. Iya, kalau untuk penjiwaan mah. Iya. Yang old school. Oh ya, klasik lah ya. Beatles gitu ya, kayak gitu ya. Lu dengerin musiknya apa aja sih? Kalau musik sih gue yang old school malah lebih terupdate ketimbang lagu-lagu yang sekarang. Oh iya maksudnya denger ini lo apa sih, playlist lo apa sih? Playlist gua sih yang pertama lagu wajib Beatles, terus kedua Rolling Stone. Kalau untuk yang di luar, kalau yang untuk di luarnya, yang untuk Indonesianya sih Kus Plus, Naif gitu. BB King lu tahu juga kan BB King gitu. Tahu. Elvis juga keren. Elvis keren. Pakai gua itu. Pakai ya. Emang lu mirip-mirip lah ya. Ininya setelannya juga kan Cut Bray gimana gitu dulu ya. Cut Bray. Tapi kalau misalkan sekarang kenapa enggak pernah pakai Cut Bray? Tapi gua sekarang pakai Cut Bray lagi. Kenapa tuh? Lihat dong di video klip. Oh iya, yang sekarang Rocker Gadungan. Nanti pakai Cut Bray lagi. Kasih linknya di atas atau di bawah sini, pokoknya ada. Nanti gua kasih. Justru kalau band gua sih berapa kali ganti style coy. Iya benar, dari semuanya gondrong ya. Pertama pada saat pembuatan bikin band poni semua ya. Poni semua gondrong. Dulu ya. Pertama tapi pas lu mulai awal-awal poni semua kan. Poni. Kalau misalkan gua dulu nih gondrong segini nih. Wah bener, pernah kan lu? Pernah gondrong. Band pertama kali mulai seragam kayak Beatles. Iya pakai kemeja. Ya, kayak jas kan. Semua. Karena tok Beatles banget sih konsepnya. Waktu dulu ya. Tok Beatles banget. Ke jas gitu. Kemudian bertransformasi lagi cuy. Jadi kayak gimana? Kaosan? Enggak. Pakai baju badut semuanya. Ngecangcut KB. Terus pakai Cut Bray. Baju kembang-kembang. Oh iya. Kerah gede. Bohemian gitu ya. Iya, bohemian gitu. Tapi masih seragam. Tetap seragam. Masih pakai itu apa namanya? Old school lah, yang old school lah. Nah, yang ketiga bertransformasi lagi. Sekarang slengean. Oh, acak-acakan. Jadi rock and rollnya lebih muncul gitu ya. Rock and roll lifestyle-nya lebih muncul. Pakai kaos oblong, celana bolong-bolong, pakai boots gitu kan. Pakai boots. Nah, sekarang sih gua terapin lagi ke anak-anak. Old schoolan lagi yuk kata gua kan. Oh, diseragamin lagi. Oh, enggak acak-acakan lagi. Di kembali ke jadul lagi. Kembali ke jadul lagi. Cut Bray aing geus numahi cuy. Udah pada ini kali ya, udah pada gendut. Udah pada gemuk semua badannya, lihat dia juga. Dulu kurus ya men ya. Oh, kurus gua. Lu kurus banget loh. Kurus gerempeng gua. Ya, dulu kurus rambut gondrong. Pokoknya rock and roll banget lah dulu mah. Sekarang papa rock and roll ya. Papa rock and roll sih sekarang. Hot papi. Kalau gua terapin baik lagi ke old school kata gua. Cut Bray geus temahi cuy. Baju aing kembang-kembang aing leungit. Pokoknya intinya mah lebih menyentuh lah kata gua, lebih menyentuh ke old school lah. Lu punya kemeja apa pakai, walaupun celana lu jeans pakai, yang penting tetap kelihatan old school ya. Bisa diselarasin. Dan kembalinya Almos and Roll untuk berpakaian old school ada di Rocker Gadungan. Di video klip.
Oh berarti lu ini banget lah ya, perjalanan band lu itu sangat lumayan tragis ya dulu ya. Banget. Banyak. Jadi gua kebanyakan pahitnya kan. Menurut gua. Kebanyakan pahitnya. Tapi kan itu bikin lu jadi kuat juga sekarang. Ya, lebih kuat. Alhamdulillah gua masih bertahan dalam band gua. Alhamdulillah. Sekarang mau ini apa? Ngerilis album gak nih tahun ini? Insya Allah doain ya. Baru dicicil 3 yang baru rekaman. Yang baru rekaman 3. Baru rekaman 3. Gua cicil lah untuk keluarin 1 single. Oh pokoknya setiap lu bikin langsung keluarin. Jadi ntar udah 12 langsung jadiin 1, tapi kayaknya enggak semua. Jadi enggak, iya maksudnya enggak lu cicil dulu berapa, misalnya 4 yang jadiin single, yang 6-nya apa 8-nya jadi langsung pas launching album langsung buat ya. Buat pemikat juga. Biar kelihatan aktif aja sih. Yang penting ada gitu, kelihatan ada pergerakan aja sih. Iya. Makanya kan baru 3 nih. Gua cicil 1 Rocker Gadungan. Itu yang jadi single yang sekarang nih. Iya. Gua cicil, gua upload di YouTube. Pandemi Corona. Wah, eta sama. Sama, gue juga kan kemarin kan gue mau sempet bikin album juga. Iya. Gue udah rekaman 4 malah. Sama kayak lu ya? Iya, gue ngetek 4. Pandemi Corona melanda, jadinya ya waktunya yang kurang tepat. Tapi kan kita nggak tahu bakal ada corona. Iya bener, nggak bakal ada yang tahu juga kalau bakal kayak begini. Maksud gue, konsep gue baru rekaman 3. Memang insya Allah sih album secepatnya gue keluarin single. Yang pertama buat mikat juga, buat ngehajar off air juga. Maksud gue gitu kan. Gue pengen promo ke setiap radio-radio juga, biar ada peluru lah ya. Iya, maksudnya ya biar ada peluru, biar ada imun rupiah. Iya, biar lumayan lah memancing-mancing ini ya. Corona melanda dunia sih, bukan kita doang, Bray. Dunia semuanya lagi sedang berduka, berpusing-pusing, bersedih lah. Iya memang nih pandemi ini emang berdampak ke semua sektor sih, ekonomi, kesenian, pokoknya semuanya jadi terganggu, semuanya serba online. Iya. Tapi kan kalau online gitu kan nggak berasa ya. Maksudnya kalau misal lu manggung online kan bingung. Beda lah ya kan. Beda adrenalinnya. Adrenalinnya beda pasti. Beda. Semangatnya beda. Iya, kayak panggung biasa mah. Iya, walaupun panggungnya kecil gitu, tapi kalau misalnya ada orangnya di depan kita nonton kan tetap aja semangatnya kan beda. Semangatnya beda. Kalau misalkan di live streaming sih kurang nampol menurut gua ya. Tapi daripada nggak ada kegiatan di masa kayak gini ya, live streaming. Tapi lu sering ini juga ya, on air radio ya. Alhamdulillah gua kemarin promo di Radio Serang. Radio Serang apa sih namanya? Seranggawe FM. Oh, Seranggawe FM. Promo itu live streaming juga, live streaming di IG, di Instagram ya. Instagram. Nah, berhubung pandemi Corona ini kan jadi teman-teman gue nggak bisa datang, diwakilin sama gue sendiri doang. Iya, emang lu kan pionir dari dulu juga, emang lu lebih fokus kan, lebih bisa lah maksudnya daripada yang lain gitu kan. Iya. Gue kan nih sedikit penasaran juga nih ya sama apa sih Rocker Gadungan ini. Kenapa sih lu milih si Rocker Gadungan ini jadi jadi single? Nah, kenapa gue pilih si Rocker Gadungan untuk menjadi single? Yang pertama, menurut gue dari sekian banyak lagu Almost and Roll, ini yang lagu oke banget nih nanti pada saat gua perform gitu kan. Dan yang kedua ya mewakili Almost and Roll itu dari segi rock and roll musiknya. Kan Rocker Gadungan kan rock and roll banget, men. Dari liar banget lah ya. Liar banget dari mulai sound, kualitas soundnya ya. Pokoknya warna musiknya udah rock and roll banget juga. Intinya sih rock and roll banget sih menurut gue ini. Di antara gue lagu-lagu yang lain, menurut gue ini yang mewakili nih, yang mewakili Almost and Roll ini ya. Ya, sebelum pada saat gue take rekaman, gue sih udah punya niatan bakalan gue keluarin nih Rocker Gadungan ini jadi single. Gue mikirnya nanti aksi panggung gue oke banget nih di lagu Rocker Gadungan ini nih gitu. Halus liar banget nih pokoknya gue sudah terbayang lah nanti joget-joget gue pada saat perform membawakan lagu Rocker Gadungan. Udah lu konsep ya. Udah lu pikirin matang-matang ya. Iya, walaupun belum terlaksana sekarang karena corona, next time gue pasti bakalan
bakalan lu sikat abis. Bakalan gua sikat. Nah, sikat abis panggung nanti ya di next gigs. Iya. Terus ini siapa sih yang bikin nih si Rocker Gadungan ini diciptain sama siapa? Kalau Rocker Gadungan, liriknya itu dibuat sama Gilang. Sama si Gilang. Sama si Gilang drummer gua. Si Gilang. Si Gilang drummer gua. Tapi untuk masalah aransemen bareng-bareng. Aransemen bareng-bareng. Kalau lirik Gilang, Itu nggak ada yang dirubah liriknya. Ada gua rubah sedikit. Oh, dirubah sedikit. Kalau lirik dari Gilang, aransemen bareng-bareng. Aransemen bareng-bareng. Terus kenapa nih lagu Rocker Gadungan ini harus didengerin sama orang-orang nih? Kenapa? Buat kalian semua yang ada di muka bumi ini, kalian harus denger ini. Kenapa? Kamu wajib untuk mendengarkan lagu Rocker Gadungan. Karena Oke. Karena emang musiknya keren banget ya, musik dari aransemennya dan liriknya juga udah diingat gitu. Biar jadi sing along juga kan nanti di atas panggungnya Rocker Gadungan gitu. Gue udah konsep seperti itu. Iya, jadi biar sing along sama penonton ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang belum mendengarkan lagu Rocker Gadungan, silahkan tuntun YouTube-nya Almost and Roll. Subscribe juga. Biar gak ketinggalan karya-karya terbaru dari Almost and Roll. Jadi gitu aja nih. Segitu dulu kali ya buat kali ini. Nanti kita mungkin wawancara di pas manggung nanti. Boleh kan pas di acaranya setelah new normal ini nih. New normal mudah-mudahan bisa ada gigs lagi, bisa ada panggung-panggung lagi. Amin. Biar kita bisa berrock and roll ria di panggungnya Almost and Roll. Oke. Jadi sekian dulu dari gua Badrun dan lu. Siapa lu? Ube John. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah biar channel gua makin yahut, asoy, geboy. Sampai jumpa di next video. Dadah.